anggaran kadang-kadang menjadi alokasi yang terkecil di antara bidang-bidang yang lain. Dan kita bersyukur bahwa selama 5 tahun ini kita semua juga boleh merasakan bersama bahwa ada banyak sekali pemahaman-pemahaman yang boleh semakin dikuatkan di GPIB khususnya tentang burger masa, sehingga itulah yang tentunya harus kita terus dan lanjutkan. Tetapi kita juga melihat bahwa kondisi-kondisi jemaat GPIB juga sedang bergumul dengan banyak sekali pergumulan masing-masing di jemaatnya. Sehingga tentu saja yang harus kita lakukan bersama ke depan adalah bagaimana menerapkan dan mengaplikasikan apa yang sudah kita pahami, sudah kita jalani sepanjang 5 tahun ini dalam kegiatan-kegiatan Departemen Germasa, baik di tingkat-tingkat jemaat maupun juga di tingkat-tingkat mupel. Sehingga kesadaran kita dan juga kegiatan-kegiatan Germasa juga akan semakin lebih baik dan juga semakin lebih masif dilakukan. Memang kita semua juga pasti menyadari, Bapak Ibu, bergermasa itu tidak mudah karena berkaitan dengan orang lain, dengan pihak lain. Oleh karena itu, tentu saja diperlukan juga keterampilan kita juga, keinginan kita juga, niat hati kita juga untuk bergabung dan juga berelasi bersama-sama dengan teman-teman baik lintas gereja dalam kegiatan ekumenis maupun juga lintas iman yang selama ini sudah mulai kita lakukan bersama-sama. Dan itu kita mulai dari jemaat kita masing-masing sehingga peran-peran kita sebagai gereja tentunya akan lebih terlihat dan terasa. Sehingga apa yang kita lakukan, Departemen Germasa lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi benar-benar menjadi lebih berdampak bagi keberadaan kita sebagai gereja. Sehingga kita hadir membawa berkat, kita hadir membawa damai sejahtera sesuai juga dengan apa yang dicita-citakan oleh gereja khususnya GPIB. Saya rasa itu saja, singkat saja Pak Yoel, terima kasih banyak. Masih banyak teman-teman akan menyampaikan lagi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Antonius Ruli Haryanto. Untuk kesempatan yang kedua kami persilakan kepada Pendeta Samuel Karinda untuk menyampaikan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Moderator. Saya sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup, ya, sebaik untuk mengkritisi kegiatan lingkungan hidup ke depan, karena ketika selama 5 tahun saya ikut di bidang lingkungan hidup, ya memang ada baiknya Bapak Ibu untuk lingkungan hidup ke depan, dia harus berada dalam skopa yang lebih khusus lagi, seperti apakah bisa kita membuat semacam yayasan lingkungan hidup yang diatur khusus untuk bagaimana peran gereja melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup ke depan. Sebab apabila 4 klaster yang ada di Germasa ini dilakukan secara bersama-sama, yang terlihat selama ini ya sejak 2021 sampai 2025 ada kepincangan yang luar biasa. Bahkan program yang dibuat tidak sampai mengakar penuh di tengah-tengah jemaat. Jadi ya usul saran saya untuk Germasa ke depan, paling tidak untuk dari sisi lingkungan hidup, bagaimana kita membentuk yayasan di lingkup GPIB agar yayasan lingkungan hidup itu bisa dilaksanakan secara utuh. Sebab kalau dia langsung dibawa Germasa, yang terjadi banyak hal yang tidak dapat kita buat secara penuh. Kalau dibentuk yayasan secara profesional, dan apalagi dunia sekarang kan sudah sangat memberikan perhatian khusus soal lingkungan hidup. Ya kita lihat sendiri IKN yang ada sekarang
ya, dan masalah-masalah global lainnya, lingkungan hidup itu mendapatkan peran yang sangat penting. Jadi satu saja usul saya untuk Germasa ke depan, ketika berbicara lingkungan hidup, agar dia mendapatkan perhatian sangat khusus, buatlah semacam yayasan yang bergerak secara khusus juga untuk membicarakan lingkungan hidup ke depan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan buat diskusi pemaparan saya saat ini. Terima kasih, 5 menit diberikan kepada saya sudah menyampaikan juga secara 5 menit. Terima kasih Pak Pendeta Samuel Karinda. Tadi sudah Pendeta Ruli, Pendeta Sem, sekarang Pendeta Yanedal Hehanusa Sehatapi atau biasa kita panggil dengan Pendeta Lika. Waktu, persilakan. Terima kasih untuk kesempatan Pak yang diberikan kepada saya. Ibu Bapak Saudara mungkin sudah begitu lelah untuk bisa menikmati kebersamaan ini. Walaupun demikian saya percaya bahwa semangat bergermasa akan membuat kita tetap tahan untuk tetap berada di sini. Bersyukur bahwa kegiatan bulan Germasa ini adalah momen yang sangat baik untuk kita menghayati panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita selaku gereja, bahwa gereja dalam hubungannya dengan masyarakat, program-program kerja yang digariskan telah dilakukan sungguh amat baik. Saya punya pengalaman dengan Bapak Pendeta Noel Raintung dalam periode 2010-2015 di Departemen Germasa. Pada waktu itu kami pada saat itu mencoba untuk menyusun apa yang disebut dengan tupoksi Germasa, dan kami lihat perkembangan-perkembangan yang luar biasa yang dilakukan periode ini di bawah kepemimpinan Ketua II Bapak Pendeta Noel Raintung. Periode di mana mengaktualisasi apa yang merupakan harapan untuk diwujudkan dalam tugas dan tanggung jawab sehubungan dengan tupoksi dari Germasa itu sendiri. Bahwa ketika kita mengatakan visi gereja itu menghadirkan damai sejahtera Allah, maka damai itu harus dimulai dari diri sendiri. Kesadaran untuk bagaimana bisa merawat, kesadaran untuk bisa memulihkan, kesadaran untuk bagaimana mengaktualisasikan diri dalam rangka pemulihan itu sendiri untuk mewujudkan cinta kasih Allah sungguh menjadi nyata. Hal-hal yang sudah dilakukan dalam hal ini sehubungan dengan bagaimana kita memerangi sesuatu yang justru dilakukan berdampak buruk dalam kehidupan. Tadi saya diprotes melihat ada ini di sini, Bapak Ibu. Kita kan harus menjadi gereja yang ramah lingkungan. Tapi di mana-mana gereja kita tidak mulai dari diri sendiri, kita masih tetap menghadirkan ini. Terima kasih untuk kritik yang membangun ini supaya ayo kita mulai. Tumbler yang biasa kita bawa, kita gunakan, diharapkan panitia memang tidak menggunakan ini. Kami mohon maaf. Dan yang pasti bahwa yang pertama adalah kehadiran gereja menyadari akan spiritualitas yang menjadi landasan yang kokoh untuk bagaimana gereja hadir supaya bisa menghadirkan dialog-dialog yang terus-menerus untuk bisa membangun dialog yang membuka relasi kerjasama antara gereja dan masyarakat. Di sini 246 laki-laki dan saya sendiri perempuan, saya melihat bahwa perlu diperhatikan soal
keadilan dan kesetaraan. Jadi bagaimana yang biasanya orang melihat bahwa laki-laki itu lebih unggul, tapi ternyata bahwa dalam perwujudan kegiatan-kegiatan gereja dan masyarakat, perempuan juga tidak kalah penting untuk itu. Karena itu harapan agar supaya mari perempuan dan laki-laki kita bersinergi untuk membangun gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira itu semua sudah capek. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Pendeta Lega dengan semangat. Berikutnya kami persilakan Pendeta Domidoyo untuk menyampaikan masukan maupun kritik terhadap kegiatan Germasa. Iya, terima kasih. Iya, saya sudah menyiapkan tulisan, saya buat di pesawat sambil ke sini ya. Saya akan bacakan aja ya apa yang sudah saya tulis ya untuk dibagi ya. Saya berikan judul Gereja dan Perannya dalam Pembangunan Masyarakat dalam sorotan teori evolusi. Ya. Dunia yang kita menjadi bagian di dalamnya ada sejak 5 miliar tahun. Sedangkan bumi tempat kita berpijak sudah ada 3 miliar tahun. Usia ini terlihat sangat panjang dalam waktu kita manusia, namun jika dilihat dari evolusi barangkali masih sangat pendek. Dalam perjalanan usia 3 miliar tahun di dalamnya terjadi begitu banyak kejadian yang bersifat evolusi. Dari keadaan yang sangat sederhana, bumi ini berevolusi menjadi lebih rumit. Menurut beberapa pendapat bahwa asal-usul makhluk hidup ini adalah bakteri. Ya. Bakteri ini berevolusi dan memecah diri serta terus berkembang dalam waktu miliaran tahun. Menjadi apa yang kita kenal dengan kehidupan di alam ini. Jika pendapat ini benar dan kita terima, maka sesungguhnya kita semua spesies di bumi punya nenek moyang yang sama, yaitu bakteri. Ya. Jadi di sini ketika kita bicara soal lingkungan hidup dan segala macam, kalau kita nggak tahu perspektif ini nggak relevan sama sekali kita bicara. Dalam perkembangan evolusi, manusia sebagaimana kita sekarang ini baru saja muncul di bumi 250.000 tahun sampai 350.000 tahun lalu. Manusia seperti kita ini disebut sebagai Homo sapiens ya. Ada manusia seperti kita sejak jutaan tahun yang lalu di padang Afrika sudah ada hadir homo-homo yang lain. Ada Homo erectus, Homo neanderthal dan homo-homo yang lainnya. Lewat perkembangan yang panjang barulah muncul Homo sapiens. Jadi sudah ada jutaan tahun ya Homo erectus, kita baru ada Homo sapiens ini 250.000 tahun sampai 350.000 tahun. Jadi kita nggak punya pengalaman apa-apa nih kalau mau melawan makhluk hidup yang lain. Ya, dalam proses evolusi perkembangan Homo sapiens bukan saja berarti mereka memisahkan diri dari homo-homo lain. Homo sapiens pada beberapa waktu ketika mereka bertemu dengan homo-homo lain terjadi perkawinan antar mereka. Jadi Homo sapiens juga pernah kawin mawin dengan Homo erectus. Tidak heran kalau sampai hari ini masih ada gen dan DNA Homo erectus yang dipunyai oleh homo sapiens seperti kita. Masyarakat Papua ya, masyarakat Papua mempunyai DNA beberapa persen sebagai Homo erectus. Ya. Pertanyaannya, mengapa sekarang ini kita tidak menemukan Homo erectus? Nah, di sini nanti kita akan lihat. Di sekitar kita jawabannya bisa kita perkirakan bahwa dalam mempertahankan hidupnya, sekali lagi ya, dalam mempertahankan kehidupannya dengan kreativitasnya karena perkembangan otak yang semakin canggih pada Homo sapiens dan mereka merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama homo-homo yang lain, maka mereka membunuh. Ya, terjadi pemusnahan terhadap homo-homo yang lain oleh Homo sapiens. Ini dilakukan oleh Homo sapiens pertama-tama untuk mempertahankan hidupnya serta generasi mereka ke depan. Jangan heran kalau homo-homo yang lain akhirnya
sudah tidak lagi kita temukan sekarang, sudah punah. Ya. Barangkali kita bertanya, alangkah jahatnya Homo sapien itu, yaitu kita-kita ini. Bagaimana mungkin untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya mereka membunuh homo-homo lain? Jika kita mau sedikit sabar, tenang dan jujur, bahwa sesungguhnya dari kacamata evolusi, hal membunuh dan mengambil kehidupan makhluk lain adalah hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Bukankah makhluk hidup lainnya pun melakukan hal yang sama? Misalnya, singa di tengah padang gurun mengambil kehidupan makhluk lain dengan membunuh makhluk yang lainnya. Mereka sendiri untuk menjaga kekuatan kelompoknya, pada akhirnya akan membunuh rekannya sendiri. Biasanya yang sudah tua, yang dianggap tidak lagi punya manfaat. Mereka memakan makhluk hidup yang lainnya. Mereka tidak dapat memakan tumbuhan. Pak Bukan Pendeta, saja hewan. 2 menit lagi Pak Pendeta. Ya, bukan saja hewan, ya, tetapi tumbuhan-tumbuhan lain. Yang saya mau mengatakan begini, karena udah tinggal 2 menit nih, sebab saya persiapkan banyak. Yang saya mau mengatakan begini, Ibu Bapak, adanya kita sekarang ini terjadi karena proses evolusi yang panjang. Pengaruh manusia, ya, kenapa ada stratifikasi seperti sekarang ini? Karena Homo sapien dari pemburu pengumpul berhenti didomestikasi oleh gandum sehingga membentuk satu masyarakat pertanian. Karena masyarakat pertanian ini, maka kita memiliki stratifikasi seperti sekarang ini. Hal bagaimana kita memelihara kehidupan kita seperti sekarang ini itu sudah dimulai kurang lebih 200.000 tahun lalu. Pada masa masyarakat agrikultur, masyarakat pertanian. Dalam masyarakat pertanian, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam masyarakat pertanian lah baru kita menjumpai peperangan antar manusia. Waktu pemburu pengumpul tidak akan terjadi perkelahian, pertempuran, pembunuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempertahankan kehidupannya. Ketika menjadi masyarakat pertanian, mereka mempertahankan kehidupannya, dan karena itu mereka harus berani mati untuk mempertahankan kehidupan itu. Dan disitulah sumber peperangan sebetulnya. Nah, dalam perkembangannya Ibu Bapak, untuk menjaga agar terjadi ketertiban, maka dibutuhkan agama. Jadi agama itu dipakai oleh kepala suku pada saat itu untuk memberikan legitimasi kepada kepala suku. Jangan heran Ibu Bapak refleksi kalau pada hari ini misalnya Ibu Bapak bisa aja agama-agama yang lain menolak tambang tuh. Tapi kita tahu NU dengan gampang menerima tambang. Tadinya Muhammadiyah nggak mau tuh, tapi itu akhirnya menerima juga. Saya nggak tahu PGI itu, PGI barangkali enggak, tapi kayaknya orang-orang Kristennya juga mau tuh. Jadi seringkali ada jarak ya antar gereja dengan orang-orangnya. Yang saya mau mengatakan begini, bahwa manusia itu terbentuk dan dilatih sedemikian rupa oleh sejarah yang cukup panjang. Kalau kita betul-betul mau membentuk satu masyarakat seperti yang seringkali kita katakan, ya, yang dari tadi kemarin kita katakan itu secara teoritik, hanya satu yang bisa kita lakukan, caranya adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Karena itu program-program gereja seharusnya adalah program-program pelatihan. Bagaimana berempati, bagaimana bisa membangun satu kehidupan persaudaraan. Manusia itu tidak bisa dikasih tahu, nggak ada. Membentuk karakter manusia hanya bisa dengan cara dilatih, bukan dikasih tahu, apalagi dihotbahin. Yang jadi persoalan gereja ini lebih banyak berkhotbahnya ketimbang memberikan pelatihan-pelatihan. Karena itu kerja-kerja gereja seringkali tidak punya dampak apa-apa. Kenapa? Karena bukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Padahal manusia itu terbentuk otaknya karena pelatihan yang cukup panjang. Saya pikir itu
Baik, Makasih. terima kasih Pak Pendeta Damidoyo. Kesempatan kami berikan kepada Pendeta Salmon Baulai, silakan. Iya, terima kasih Pak. Karena semua mengantuk, saya ngomong pelan-pelan sekali. Pertama, satu-satunya bidang yang nomenklaturnya menyatakan jati diri kita adalah germasa di antara bidang yang lain. Satu-satunya bidang. Ini ditepukin semua selesai bukan? Belum. Nah, oleh karena itu kita berangkat dari gereja dulu. Yang pertama, pemahaman diri kita sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia. 2 Petrus pasal 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya. Itu pemahaman kita bahwa kita adalah umat Tuhan yang dipanggil dan diutus ke tengah-tengah dunia menyatakan perbuatan Allah yang besar. Siapa yang menyatakan perbuatan Allah yang besar? Gereja. Oleh karena itu oikomenenya harus kuat. Nah, masukan saya untuk nanti yang menentukan kebijakan, ya, jika ada kader-kader oikomenis, apapun alasannya, tolong diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik. Kalau dia sedang berkiprah dalam organisasi oikomenis, janganlah dulu langsung dipindahkan. Saya 2 kali mengalami hal itu. Ya. Ketika sedang berkiprah, ketika GPIB benar-benar diakui dan dihargai, tetapi pihak sinode mengatakan harus pindah. Oke, saya taat. Dan bukan saya saja mengalami hal itu. Yang harus dipertimbangkan adalah pandangan gereja lain. Kalau dari GPIB jangan dipilih karena sebentar lagi dia pindah. Nah, itu yang sudah 3 kali muncul. Saya di Jawa Barat, saya di Bangka Belitung, dan saya di Banten. Di 3 tempat itu berkembang pemahaman. Nggak usah lagi pilih orang GPIB karena dia pindah. Nah, itu yang perlu dipahami. Kedua, Majelis Sinode juga tolong disampaikan pada jemaat bahwa kalau pendetanya itu ada di oikomene, itu bukan tampil untuk namanya sendiri, tidak, itu bawa nama gereja. Supaya jangan diributkan masalah-masalah yang sederhana, uang bensin lah dan lain sebagainya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan masih tentang pemahaman gereja. Ya, ini juga berkaitan dengan bidang teologi, karena yang bicara tentang vikaris itu bidang teologi. Maka sejak dari perekrutan vikaris dalam proses pemendetaan, salah satu materi bina vikaris adalah dia tugasnya sebagai seorang tokoh masyarakat, karena vikaris akan ditempatkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Ini pengalaman saya tidak diperlengkapi itu. Tetapi sekarang vikaris itu diperlengkapi sedemikian rupa. Jadi masukkan benar-benar materi germasa di bina vikaris. Karena dia akan berhadapan dengan camat, dia akan berhadapan dengan pihak TNI. Karena kalau di Pospolkes pasti dia tokoh agama yang sangat diperhatikan. Ya. Jadi yang selanjutnya germasa juga harus berkoordinasi dengan PPSDI. Temukan kader germasa yang benar-benar dipersiapkan, bukan kebetulan karena dia bisa, dia harus dipersiapkan. Dalam salah satu diskusi pada saat saya masuk dalam pembinaan mentor dan vikaris, ada salah satu usulan, ini loh profilnya pendeta. Kalau dia golongan 4A, dia bisa naik ke 4A, itu karena dia punya pengalaman oikomenis, salah satu hal yang menentukan. Nah, ini juga bicara tentang bidang Inforkom Litbang. Profil pendeta dengan kemampuan, dengan minat, dengan bakatnya, itu harus juga diatur secara sistematis. Oleh karena itu perlu juga, kalau saya mau analogikan dengan Lemhanas.
untuk naik pada top jabatan pimpinan, maka jangan dibiarkan dia karena punya banyak orang yang pilih, punya banyak teman, satu alma mater dan lain sebagainya. Tidak, dia dipersiapkan berjenjang. Jadi ada pembinaan untuk naik tiap golongan. Nah, saya usulkan seperti itu. Ya. Supaya jangan the best friend for the best place, tetapi the right man ya, for the right place. Nah itu dia. Nah, berkaitan juga dengan interfaith. Ya. Ya, saya kira di tengah-tengah jemaat kita juga dibuatkan program dengan agama-agama lain. Saya kira itu sudah berjalan. Berkaitan dengan lingkungan hidup, GPIB sudah mendeklarasikan sebagai gereja ramah lingkungan. Majelis Sinode, Pak Ketua II, ketika kegiatan ini dirancang dari awal, ya saya sudah mau berdiri, tetapi untung botol-botol aqua itu sudah langsung diganti dengan tumbler. Ya. Kami di jemaat sudah tidak lagi pakai air minum dalam kemasan. Ya. Dalam sidang, dalam kegiatan-kegiatan lain sudah tidak lagi pakai air minum dalam kemasan. Nah itu yang menjadi masukan-masukan. Ya. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya fungsional juga dapat dilaksanakan dengan baik. Nah untuk kegiatan Germasa kita pilih sentra-sentra. Nah ketika dipilih sentra, kami Bukit Zaitun itu tidak punya ruangan untuk ramah anak, tapi kami berusaha. Nah kegiatan ini hendaknya ketika kita memilih satu jemaat, benar-benar profilnya diperhatikan. Ya. Sehingga segala sesuatu dapat dilakukan dengan baik. Tetapi kami karena sudah ditetapkan, maka kamar mandi ramah anak juga kami buat. Ruangan main ramah anak juga kami buat. Sampai kamar mandi di tas pun kami sediakan. Nah salah satu yang penting juga untuk diperhatikan bahwa anak-anak itu dilibatkan juga dalam jemaat, dalam ibadah jemaat. Maka pada waktu-waktu tertentu kami buat tata ibadah, kegiatan ibadah intergenerasional. Orang tua yang menyesuaikan dengan anak-anak, bukan anak-anak yang menyesuaikan dengan orang tua. Lalu bidang hukum, kami bentuk tim hukum yang juga berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh jemaat, tapi sifatnya konsultasi dan edukasi. Sifatnya konsultasi dan edukasi. Dan bekerja sama, ya, tim hukum itu dari bidang Germasa bekerja sama juga teologi. Karena untuk menyampaikan katekisasi praperkawinan berkaitan dengan hukum, maka tim hukum itulah yang menyampaikan, bukan lagi kami. Nah, jadi kelompok-kelompok profesional seperti dokter, ekonom, itu juga dilibatkan. Yang saya maksud adalah Germasa sekalipun dia bicara tentang kegiatan masyarakat, tapi tidak juga lepas dari teologi. Kalau teologi itu lebih kepada ritualnya, Germasa itu bicara tentang aktualnya. Artinya semua bidang ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Nah, ini masukan saya juga bahwa antar bidang di tingkat sinodal, kalau bikin kegiatan, buat juga timeline-nya. Jangan tabrakan dari sini, Germasa tabrakan lagi juga dengan kegiatan yang lainnya. Di tahun-tahun yang lalu kami mengalami itu. Terlalu dekat atau mungkin 1 bulan kegiatan teologi, kegiatan Germasa, kegiatan PG dan lain sebagainya, itu 1 bulan yang sama. Ya, saya kira seperti itu yang menjadi masukan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Salmon Bowele. Kesempatan terakhir kami berikan kepada Pendeta Erik Hetaria. Silakan. Ya, Shalom. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah lelah. Saya upayakan tidak sampai 1 jam, 2 menit selesai. Saya tertarik dengan hasil riset
dari Pew Research Center bahwa Indonesia ini sejak tahun 2023 merupakan negara yang juara 1 soal agamanya. Dan tahun ini kembali memegang juara pertama. Di bawahnya nanti ada negara Kenya, Nigeria, Malaysia, Filipina, Brasil, Bangladesh, Kolombia. Kita juara 1 soal agama. Namun kalau kita bicara realita, ya kita bicara realita ketidakadilan, penindasan, korupsi, berbagai macam kejahatan merajalela di negeri ini. Seakan-akan agama tidak punya dampak terhadap hidup sehari-hari. Germasa, gereja masyarakat agama-agama, bicara soal marturia, kesaksian kita secara real. Agama bukan hanya konsep, bukan hanya bicara ritual seremonial, tapi bagaimana aktual sosial itu nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tidak bisa menjustifikasi, oh itu kan agama sebelah kita. Karena baru kemarin, ya kan, Bang Noel, ini Pak, Ebenezer Bang, bukan Noel ini Pak. Ebenezer masuk pula kan, kasus korupsi dan sebagainya. BUMN Pertamina sekian triliun pun ada enggak nama orang Kristen? Ada. Saya berharap marturia, kesaksian yang digarap oleh Germasa itu betul-betul menunjukkan dampak yang signifikan. Kita fokus betul-betul dengan Germasa. Karena sampai sekarang sepertinya kita belum mengerti memahami Germasa. Contohnya kita bicara gereja ramah anak. Bapak Ibu Saudara, itu bidangnya PPK, internal, penguatan peran keluarga. Germasa bicara marturia, kesaksian keluar. Seperti gereja okumene, masyarakat, kita bekerja sama dengan NGO, khususnya filantropi yang ada di negeri ini. Agama-agama, interfaith, lintas iman, bagaimana kita bisa menunjukkan wajah kekristenan. Bahkan agama-agama yang lain di negeri ini betul-betul sesuai dengan hasil survei itu. Kan visi kita sederhana, menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Disitulah lingkungan hidup tercakup. Dan kalau kita tingkatkan, kita bisa fokus, hasilkan para kader-kader Germasa. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bapak Pendeta Salmon, yang betul-betul punya kapasitas bergermasa. Ketika proses mutasi itu ada penempatan yang diperhatikan, profiling pendeta, profiling jemaat. Jemaat yang belum punya kader bergermasa, belum mengerti memahami germasa, penempatannya di situ sesuai dengan kapasitas, dengan golongan, sehingga germasa kita, maaf, kalau sekarang ini kan kita sepertinya terlalu sentral ya, sinodal begini. Bisa jauh lebih maksimal, apalagi kalau kita kembangkan di sentra-sentra. Harapannya 5 tahun ke depan, germasa betul-betul sudah membumi. Visi kita jemaat misioner, itu gambaran bahwa setiap jemaat, setiap pribadi mengerti, memahami tentang bergermasa. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Erik. Nah, dari 6 pembicara yang sudah menyampaikan masukan, saran, dan kritik tadi, kami minta dengan hormat Pendeta Manuel Esarantung selaku Ketua 2 Majelis Sinode untuk memberikan tanggapannya. Dipersilakan. Ya, saudara-saudara, tentu bertanya-tanya siapa mereka ini? Tentu pendeta GPIB. Tapi kami buka forum dialog ini, sayang waktunya terbatas jadi tidak bisa berlama-lama dan lebih dalam, dikasih waktu hanya 5 menit. Kita perlu mempersiapkan
kader Germasa ke depan. Jadi di antara searching kami, mereka berenam inilah yang siap untuk meneruskan program-program Germasa. Kita tidak berakhir di sini, nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan 1 bulan terakhir kita bisa lebih dalam lagi membicarakannya, isu-isu yang tadi disampaikan, apakah nanti melalui podcast bisa. Jadi Departemen Germasa buat podcast khusus untuk berenam ini, untuk lebih dalam lagi dan kita bisa menanggapinya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan Pak Jul. Terima kasih untuk isu-isu dari teman-teman sekalian yang diharapkan kita dapat melanjutkan Germasa GPIB ini secara berkelanjutan dan lebih fokus dan terarah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Manuel Saurantung selaku Ketua 2 Majelis Sinode. Dari paparan yang disampaikan oleh keenam pendeta tadi di atas, saya simpulkan bahwa bergermasa itu tidak mudah. Perlu spiritualitas yang tinggi. Karena apa? Karena sikap perilaku kita itu yang kita contohkan dari dulu sebagai gereja. Itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kedepannya Germasa lebih lagi dari apa yang sudah dimulai dari periode yang sekarang, dimulai kedepannya setelah mungkin nanti ada pergantian dari kepemimpinan di Majelis Sinode, Germasa bisa lebih memasyarakat lagi. Baik, terima kasih para pendeta. Kita akan melanjutkan kegiatan kita lanjut. Silakan kembali kepada panitia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, boleh foto bersama. Foto ya Pak. Ya, silakan. Teman-teman Inforkom mungkin bisa bantu. Bapak Ibu, setelah ini silakan kembali ke kendaraan masing-masing. Kita akan lanjutkan dengan ibadah taise di Maranatha. Dan setelah itu kita akan ke penginapan The Pillow dan semua kamar sudah siap. Masing-masing dengan kamarnya sudah disiapkan oleh panitia dan diharapkan Bapak Ibu malam hari ini bisa beristirahat dengan sukacita. Dan besok pagi kita masih ada kegiatan untuk senam pagi dan juga kegiatan lain ke Bukit Doa, ke vihara dan berbagai macam kegiatan lainnya. Terima kasih, selamat malam. Mari silahkan langsung ke kendaraan masing-masing. Kita akan lanjutkan ke GPIB Maranatha. Terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat.